Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di hari akhir kelak, di hari kiamat kelak, kita mendapatkan syafaatul ummah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengajian rutin hari Ahad subuh. Ini saya izin membadali ya Pak, saya izin jadi badal Bu. Sebenarnya belum waktunya ketemu lagi ini. Cuma ditakdir sama Allah ketemu lagi. Ditakdir ini dibangunin suruh masjid. Kalau ke masjid subuh-subuh mah dingin gue. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membacakan satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bergegaslah ila maghfiratin kepada ampunan rabbikum dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga arduhas samawati wal ard yang luasnya itu seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Surganya yang seluas langit dan bumi tadi sudah Allah buat, sudah Allah ciptakan. Nanti penduduknya itu, nanti orang yang bisa masuk ke situ adalah al-muttaqin, adalah orang-orang yang bertakwa. Walaupun sejatinya kita hidup di dunia, tapi rumah tinggal yang sebenarnya adalah surga. Nah, surganya itu sudah Allah buat, sudah Allah desain dengan desain yang sangat baik, dengan desain yang sangat sempurna segala bentuk kenikmatannya. Tiketnya untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang muttaqin. Muttaqin ini pelakunya, sifatnya namanya takwa. Takwa itu apa? Ini takwa ini yang disebutin dalam sholat Jumat. Kalau ibu-ibu mah nggak sholat Jumat, nggak tahu. Kalau bapak-bapak sholat Jumat, khotibnya pasti bilang takwa. Saya wasiat takwa, saya wasiat takwa. Ini tiket atau sifat yang harus ada pada setiap muslim yang dia mau masuk ke dalam surga. Takwa itu apa? Kalau dalam kitab Taisirul Kholaq, takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu sifatnya penghuni surga itu gak banyak sebenarnya, cuma dua. Imtithalu awamirillah, kalau dia dengar ada perintahnya Allah, dia lakuin. Kalau dia dengar ada perintahnya Allah, dia kerjain. Itu yang pertama. Takwa yang kedua, ijtinabun nawahi. Kalau dia dengar larangannya Allah, dia tinggalin. Kalau dia dengar larangan Allah, dia tinggalin. Nah, cuma dua. Sesederhana ini sifatnya ahli surga. Kalau dia dengar perintahnya Allah, dia kerjain. Kalau dia dengar larangannya Allah, dia tinggalin. Terlepas dari enak gak enak, terlepas dari senang gak senang, pokoknya kalau itu perintah, walaupun gak senang, kerjain. Pokoknya kalau itu perintah, walaupun pahit-pahit dikit, kerjain. Tapi kalau ketemu larangannya Allah, walaupun itu nyenengin, walaupun itu menyenangin, kalau laki-laki walaupun itu ngangetin ya Pak, anget itu kayaknya enak tuh, tapi larangan berarti tinggalin. Sirron wa alaniyah, baik sendiri maupun rame-rame, baik sirri, baik rahasia maupun tampak.
Maksudnya gimana? Sirri atau tampak? Maksudnya gini, bapak sama ibu itu sehari-hari gak mungkin bersamaan sama orang terus. Kadang-kadang mah kita itu sendirian. Gak mungkin kita rame-rame terus. Kadang-kadang kita sendirian. Takwa itu bentuknya melekat, Pak. Takwa itu bentuknya melekat, Bu. Mau rame, mau sendiri, mau rahasia, mau kelihatan, kalau judulnya mah itu perintah, kerjain. Mau rame, mau sendiri, mau rahasia, mau enggak, kalau judulnya larangan, tinggalin. Emang ada orang yang ketika rame berbuat baik, ketika sepi berbuat buruk? Ada. Emang ada orang yang ketika rame berbuat buruk, ketika sepi berbuat baik? Ada. Ada. Ketika ramai yang disembah mah Gusti Allah, ketika sendirian yang disembah mah hawa nafsu. Ketika ramai mah yang ditunjukin mah perbuatan baik, ketika sendirian mah yang ditunjukin perbuatan buruk. Ini berarti belum sempurna. Kalau takwanya itu sempurna, mau sirri, mau alania, mau sendiri, mau bareng-bareng, ada orang, gak ada orang, gak ada urusan. Ada orang, gak ada orang, dia mah kalau itu judulnya perintahnya Gusti Allah, dikerjain. Kalau banyak orang yang ditunjukin mah perbuatan baik, giliran orangnya nggak ada, keluar sifat aslinya, keluar sifat buasnya keluar. Nah, ini kalau kata kitab Taisirul Khalaq, takwa itu bukan yang kayak gitu. Takwa itu mau kamu keadaannya sepi, mau kamu keadaannya ramai, kalau yang namanya perintahnya Gusti Allah, lakuin. Gak ada urusan sama manusia. Takwa itu kalau ketemu perintahnya Gusti Allah, lakuin. Takwa itu kalau ketemu larangannya Gusti Allah, tinggalin. Gak peduli sirri, gak peduli alaniyah, gak peduli kamu ini lagi sendirian, gak peduli kamu ini lagi bareng-bareng, gak peduli kamu itu sirri atau alania, kalau ketemu larangan, tinggalin. Kalau sekarang yang banyak itu orang itu kalau mau berbuat baik, kalau ketemu orang ini yang level-level baru, berbuat baiknya malu. Saya mau sholat sunnah tapi banyak orang malu kan, misalnya. Gak usah malu. Berbuat baik itu Pak, apalagi kalau hubungannya ubudiyah, itu sudah gak usah nganggap ada atau gak ada orang. Berbuat baik, mau berbuat baik aja. Saya mau ngasih teropong tapi kok uangnya 1.000 rupiah ya, saya malu kayaknya 1.000, yang lain ngasihnya 100.000. Gak ada hubungannya. Bapak berbuat baik, kalau hablum minallah, mau ngaji, mau sedekah, mau berbuat baik apapun itu, gak usah lihat-lihat, orang. Kalau hubungannya hablum minallah. Saya mau berbuat baik tapi dia itu kayak gitu lah. Saya mau ngaji tapi ada dia lah. Hubungannya apa kita mau ngaji tapi sama dia? Hubungannya apa kita mau berbuat baik tapi ada dia? Gak ada hubungannya. Saya itu pingin banget ke masjid, saya itu pingin banget datang berbuat baik, tapi di masjid ada si dia. Nah, hubungannya apa? Kita ke masjid mau sholat, kita ke masjid mau ngaji, dia ada atau gak ada itu gak ada hubungan. Saya ke masjid mau sholat, yang dapat pahala siapa? Saya mau ke masjid mau ngaji, yang bodohnya hilang siapa? Saya mau ke masjid mau nimba ilmu, yang dapat ilmu siapa? Saya. Lah kok si dia kok kita jadikan faktor? Lah kok si dia kok kita jadikan timbangan biar kita nggak ke masjid? Lah ini nggak ada sangkut pautnya. Yang namanya berbuat baik
itu walaupun sedikit, ada atau nggak ada orang, nah itu mah perintahnya Gusti Allah. Sesederhana itu mah perintahnya Gusti Allah. Itu mah yang nyuruh Gusti Allah. Itu mah yang merintah Gusti Allah, selesai. Jalan akhirnya. Mau berbuat buruk sama. Ada nggak ada orang, mau berbuat buruk tapi kok lagi banyak orang. Nanti kalau nggak ada orang berbuat buruk akhirnya. Harusnya tidak, harusnya nggak seperti itu. Nggak ada orang ini berbuatan buruk. Nah Gusti Allah melarang. Lah yang punya langit, yang punya bumi ngelarang, nah si dia ngapain? Emang kalau kita berbuat buruk, kalau nggak ada dia, terus hukumannya nggak ada, terus malaikatnya nggak nyatet, terus di akhirat nggak dapat siksa, terus di akhirat kita nggak ditimbang perbuatan buruknya, enggak, tetap ditimbang, tetap dinilai, tetap diperhitungkan sama Gusti Allah. Itu takwa. Itu takwa. Ini sifat penghuni surga. Sifatnya cuma dua, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kalau ketemu perintahnya Gusti Allah, nggak banyak cengkomen lakuin. Kalau ketemu larangannya Gusti Allah, nggak banyak cengkomen tinggalin. Ini sifatnya penghuni surga. Wa asbabuha katsira. Terus manusia itu supaya mau jadi orang bertakwa itu sebabnya apa? Kalau kata kitab Taisirul Khalaq, saya cuma baca kitab ya Pak. Saya cuma baca kitab Bu. Ini kata kitab nih. Saya cuma baca, bukan kata saya. Saya bacain. Minha, manusia itu kalau udah mau jadi orang bertakwa selamat. Manusia itu kalau udah ngejalanin perintahnya Allah, ngejauhin larangannya Allah, selamat tuh orang. Ya, terus sebabnya gimana? Motivasi saya supaya saya bertakwa itu apa aja? Supaya saya sadar. Kan Bapak bilang tadi itu Pak, katanya penduduk surga itu sebabnya adalah takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Saya kan nggak pernah lihat Gusti Allah. Saya nggak pernah ngerasain surga neraka kayak gimana. Gimana saya jadi orang bertakwa? Beda dengan saya kalau nggak bawa helm di perempatan. Saya lihat tuh ada polisi. Saya tahu ada motivasi saya, ada polisi sehingga saya mau pakai helm. Tapi gimana ini supaya saya jadi orang bertakwa? Lah yang malaikatnya yang nyatet nggak kelihatan. Lah Gusti Allahnya nggak kelihatan. Lah surga nerakanya nggak kelihatan. Gimana motivasi saya? Nih, kata kitab Taisirul Khalaq nih. Ayyulahidul insan annahu abdun dalil wa anna rabbahu qawiyyun wa la yanbaghi lidzalili an yaksiyal aziz li anna nasiyatahu biyadihi. Kalau kata kitab Taisirul Khalaq, mau jadi orang takwa itu sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah. Pertama, cukup Bapak merasa bahwa Bapak itu abdun dalil. Bapak itu adalah hamba yang lemah. Wa anna rabbahu qawiyyun. Dan Bapak itu punya Tuhan. Bapak itu punya pencipta, yang penciptanya itu qawi, kuat. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini. Ya benar bapak-bapak mah, ibu-ibu mah lahir dari wasilah orang tua. Tapi hakikatnya sebenar-benarnya orang tua itu perantara dari pernikahan, perkawinan, hubungan, kemudian lahir kita. Tapi sebenar-benarnya kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan makhluk yang Allah ciptakan itu ada banyak. Ada yang kuat, ada yang agak kuat, ada yang lemah, ada yang sangat lemah. Yang kuat kayak gimana tuh? Lihat gunung tuh. Gunung itu ciptaan Allah, itu makhluk yang diciptain Gusti Allah yang lumayan kuatnya. Ayo coba tonjok tuh gunung. Kalau nggak tangan kita yang merinding, kalau nggak tangan kita yang rontok. Itu ciptaannya Gusti Allah. Ada lagi yang lebih kuat lagi, malaikat. Wah, lebih kuat lagi, lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Ada yang
lebih gak kuat lagi. Misalnya apa? Lihat tuh macan tuh, lihat macan atau singa atau apapun itu ya, lebih kuat dari kita tapi tidak lebih kuat dari gunung. Ada yang lebih gak kuat lagi, manusia. Itu rasa-rasanya nyari makhluknya Gusti Allah yang lebih gak kuat dari manusia itu susah. Kayaknya manusia itu level-level kuat, ketahanan tubuhnya itu kayaknya udah mentok kayaknya manusia ini, makhluk yang lain. Nyari pohon sama manusia juga kuatan pohon, gunung sama orang juga kuatan gunung, sama langit apalagi kuatan langit. Manusia ini salah satu makhluk yang lemah. Apa ayatnya Ustaz Andika, innal insana khuliqa dha'ifa, ya, manusia itu tercipta dengan keadaan lemah. Iya, gitu ya Mas ya. Wa idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manu'a. Manusia itu dari segala makhluknya Gusti Allah itu paling lemah dan paling konyol. Udah paling konyol tapi paling belagu. Hewan itu kalau lahir, kalau mau berdiri itu nunggu jam doang. Itu udah berdiri tuh hewan. Manusia itu nunggu setahun baru bisa berdiri. 1 bulan masih melungker-melungker, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru bisa duduk. Lihat tuh jerapah kalau lahir, hitungan jam langsung berdiri kuat. Itu jerapah. Manusia setahun begitu dia bisa berdiri, songong belagu, sok-sokan. Nunggu berdirinya masa tahun, udah bisa berdiri kok belagu. Manusia sayang maksudnya. Itu abdul dalil, itu makhluk yang lemah. Dan Tuhannya itu Tuhan yang maha kuat. Nah, gini Pak, dari sekian banyak makhluk, dari sekian banyak ciptaan Allah, nggak ada yang bangkang Pak, nggak ada yang berani, nggak ada yang berani sadar kalau Allah itu maha kuat. Yang kita kutuk selama ini iblis yang kita kutuk karena satu kesalahan itu nggak mau hormat sama Nabi Adam. Itu pun sebenarnya sudah berusaha minta ampun sama Gusti Allah. Datang ke Nabi Musa iblis. Nabi Musa, zaman Nabi Musa masih hidup, engkau kan kalimullah, engkau kan kalamnya Allah. Saya ini sebenarnya Nabi Musa nih, dan kasih tahu sama orang-orang ya, sebenarnya saya mah takut sama siksanya Gusti Allah. Ya saya tahu, saya kan orang alim dulu, zaman dulunya saya orang alim, saya tahu surga, saya tahu neraka, saya mah takut sebenarnya. Saya mintain ampun sama Allah, saya mau tobat. Nabi Musa bilang ke Gusti Allah, Gusti Allah itu iblis mau tobat. Oh bagus, ada perkembangan iblis. Ya udah, kalau dia mau tobat, datang ke makamnya Nabi Adam, suruh hormat sama Nabi Adam. Dulu kan dia bangkang gara-gara nggak mau hormat sama Nabi Adam. Sekarang dia mau tobat, perintahnya sama, hormat sama Nabi Adam, hormat sama manusia. Disampaikan sama Nabi Musa, iblis, kamu kalau mau beneran tobat, mau kembali ke Gusti Allah, katanya kamu tahu kalau Allah ini maha segala-galanya. Kamu sadar kalau Allah itu punya surga, punya neraka. Kamu takut sama siksa neraka. Kamu mau tobat? Iya. Diterima nggak sama Allah? Iya diterima. Tahu syaratnya, datang ke makam kuburannya Nabi Adam. Kamu hormat. Buset, Musa ini main-main sama gua. Itu ada masih hidup, gua disuruh hormat, gua gak mau. Dia udah mati disuruh hormat, dia malah gak mau lagi gua. Udah keruan aja gua jadi orang gua jadi makhluk yang membangkang. Saking takutnya iblis ini berusaha tobat. Saking takutnya iblis yang tercipta dari api. Kita mah tercipta dari tanah, tapi belagu. Manusia. Itu yang pertama Pak, merasa bahwa kita ini salah satu ciptaan Allah dari ciptaan-ciptaan yang lain, dan kita ini termasuk tergolong ciptaan yang lemah lembut. Kalau kesandung sekali langsung berdarah, langsung kayak semua. Kalau tabrakan motor langsung patah semua tulangnya. Lemah.
lemah karena kita lemah, Pak. Harusnya kita itu jadi makhluk yang paling takut sama Tuhannya. Kita ini harusnya jadi makhluk yang paling dekat harusnya sama Allah. Kenapa? Karena kita nggak punya yang kuat-kuat aja takut. Makhluk yang kuat-kuat aja, si malaikat, si laut, si langit itu takut semua sama Allah. Langit sama laut, aduh apalagi. Itu yang kemarin tenggelam di mana tuh, kalau lihat berita tuh Pak, siswa-siswi tenggelam di Jawa ya kalau nggak salah ya. Itu laut tuh tiap hari tuh berdoa, ya Allah, itu manusia kok semakin hari semakin menjadi-jadi, kata laut. Manusia itu loh ya Allah, hidup di pinggiranku kok semakin menjadi-jadi. Mbok ya sekali-kali saya gulung, kata laut. Mbok ya sekali-kali saya gulung, mereka saya jadi dadar gulung, saya libas sekali. Saya kok gagal melihat mereka. Kata Gusti Allah, jangan dulu. Kamu nggak tahu janji saya kepada manusia. Saya ini Rahman Rahim. Saya ini Maha belas kasih. Pokoknya manusia itu mau dia itu berbuat apapun kejelekannya, kemaksiatannya, nggak karu-karuan perbuatannya, saya ini sudah berjanji kalau saya ini Rahman Rahim, saya ini Ghafur, saya ini pengampun, saya ini belas kasih. Mereka kalau mau istighfar saya terima, pokoknya kamu jangan ikut-ikutan, kata Allah. Langit juga bilang gitu, ya Allah, itu manusia kok di bawah saya kayak gitu semua, kok kelakuannya gak karu-karu. Boya sekali-kali saya goncang, boya sekali-kali saya bikin horeg dia tuh. Jangan, kata Allah. Seburuk-buruknya mereka itu ciptaanku, kata Allah. Mereka ini hambaku, seburuk-buruk mereka ini saya yang menciptakan. Pokoknya selama nafasnya masih ada, selama kepalanya masih sadar, kalau dia mau datang, dia mau mendekat, dia mau minta ampun, saya ampuni. Seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya, jangan ikut-ikutan. Itu ciptaanku. Tuh, Rahman dan Rahimnya Gusti Allah sama ciptaannya, sama salah satu ciptaannya yang bernama manusia. Yang kedua, setelah manusia itu sadar bahwa dia itu ciptaan Allah, setelah dia sadar bahwa dia adalah salah satu ciptaannya yang lemah, salah satu ciptaannya yang tidak kuat di hadapan Tuhannya yang Maha Kuat, sebab yang kedua yang menjadikan manusia bertakwa adalah ayyatadzakkaru ihsanullahi ilaihi fi jami'il ahwal. Sebab agar manusia itu sadar, agar manusia itu mau bertakwa kepada Allah adalah ayyatadzakkaru ihsanullahi ilaihi fi jami'il ahwal. Manusia itu merasa, itu mengingat ihsanullah, kebaikan-kebaikan Allah yang telah Allah berikan kepada dia. Maka nakadzalika la yabghi an tujahada ni'matuhu. Ketika manusia sudah merasa hal tersebut, maka dia tidak akan menyia-nyiakan nikmatnya Allah. Ketika dia sudah sadar bahwa semua kenikmatan yang ada pada dirinya adalah pemberian Allah, maka akan digunakan nikmat tersebut untuk melakukan kebaikan. Maka akan digunakan nikmat tersebut untuk berusaha meninggalkan larangan Allah. Saya tinggal di Nusa, saya punya tetangga misalnya. Di tempat saya punya tetangga, kok kebetulan tetangga saya ini baik banget. Tetangga saya ini royal. Tetangga saya ini pokoknya Masya Allah pokoknya. Setiap saya lewat, setiap anak saya lewat, setiap istri saya lewat, dikasih kebaikan sama tetangga saya. Pak, kalau lewat depan rumah, Bapak harus mampir, Bapak harus minum, Bapak harus pokoknya nggak mampir ke rumah saya. Bapak ambil tuh roti, Bapak ambil tuh kue. Ketika saya kesusahan, saya lagi keadaan susah, datang dia menghibur, datang dia ngasih makanan. Ketika dia baru pergi, datang dia ngasih oleh-oleh. Kira-kira kalau punya tetangga, punya kenalan sebaik ini, tega gak kita berbuat buruk sama dia? Gak bakal tega. Dibaikin sekali aja kita udah terenyuh. Ya Allah, ini orang baik banget, orang kayak begini ya. Udah orang yang sopan banget, kalimat yang keluar dari mulutnya kalimat yang baik.
baik, udah gitu royal banget. Gimana caranya kita berbuat buruk sama dia? Atau saya dibisikin orang lain membisiki saya, Pak, itu si dia itu perbuatannya buruk, perbuatannya jelek. Kira-kira saya percaya nggak? Nggak akan percaya saya. Orang saya udah merasakan kalau dia ini benar-benar orang baik. Kira-kira seperti itulah yang Allah berikan kepada manusia. Allah itu sudah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada manusia, memberikan nikmat yang sangat banyak kepada manusia, dan sungguh tidak layak, sungguh tidak patut bagi manusia tadi untuk durhaka kepada Allah. Allah itu mah gak wajib menciptakan kita. Allah itu mah gak wajib ngasih sehat sama kita. Allah itu mah gak wajib ngasih keturunan sama kita. Allah itu mah gak wajib ngasih jantung kita, kemudian jantung kita berfungsi normal. Allah itu mah gak wajib ngasih pembuluh darah sama kita, kemudian pembuluh darahnya gak kesumpet sehingga aliran darahnya lancar. Tapi Allah kasih segitu banyak ke manusia, Allah fasilitasi segitu banyak manusia supaya manusia itu bertakwa. Pak, kalau punya anaknya minta duit, mau pergi sekolah, atau bilangnya mau bayar SPP, Pak, minta duit 500.000, saya mau bayar SPP, saya mau buat uang bekal di sekolah, kasih sini, uangnya mana 500.000, dikasih sama orang tua, kan, bayar SPP. Begitu uangnya diterima sama anaknya, uangnya nggak dibuat bayar SPP, uangnya buat beli apa, merconnya buat, mercon itu bahasa Indonesia apa? Petasan. Mercon kayak bakso mercon. Beli petasannya dinyalain di dalam rumah, di dalam kamar emaknya misalnya, emaknya lagi tidur. Itu gambaran kira-kira ketika Allah sudah memberikan fasilitas, memberikan nikmat, memberikan kebaikan dari kepala sampai kaki kita, kemudian fasilitas ini kita gunakan untuk durhaka kepada Allah. Kemudian fasilitas ini kita gunakan bukan untuk berbuat baik, tapi untuk membangkang sama Allah. Allah kasih kita mata, Allah bilang itu mata kamu gunakan untuk melihat kebaikan, itu tangan kamu gunakan untuk membantu yang lemah, itu kaki kamu gunakan untuk melangkah ke tempat yang baik. Tapi kita durhaka, matanya kita buat melihat keburukan, tangan kita buat mengerjakan kebatilan, kaki kita buat melangkah kepada tempat yang tidak diridhoi sama Allah, mulut kita buat nyacat orang lain, nyacat nikmat Allah. Kata Allah, kamu tak kasih fasilitas segitu banyak, segitu komplit, aku suruh kamu berbuat baik, tapi fasilitasnya malah kamu salah gunakan. Fasilitasnya malah kamu buat membangkang, kamu buat durhaka sama aku. Barang siapa yang sadar bahwa semua yang telah dia miliki adalah anugerah dari Allah, maka hal tersebut akan menjadikan dia berbuat baik. Maka hal tersebut akan menjadikan dia berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Harusnya semua sarana prasarana yang telah Allah fasilitasi kepada kita adalah dalam rangka kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang yang kakinya sehat, mestinya kakinya dibuat untuk melangkah kepada langkah-langkah baik. Orang punya mulut yang sehat, suara yang sehat, harusnya suaranya digunakan untuk mengucap yang baik, bukan malah suaranya digunakan untuk mengomentari hal-hal yang buruk, mengomentari hal-hal yang tidak perlu, mengomentari hal-hal
agama seperti itu. Orang kalau sudah sadar bahwa semua ihsan Allah ilaihi fi jami'il ahwal, seluruh kebaikan-kebaikan dia adalah pemberian dari Allah, seluruh kebaikan-kebaikan yang dia miliki dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu orang gak gampang nyancap, itu orang gak gampang ngersulo. Ngersulo itu apa? Sabar. Sabar itu ngeluh, gak gampang ngeluh. Lah gimana? Memang kita ini makhluk, memang kita ini ciptaan, dan Allah pengen kita seperti ini. Allah maunya kamu matanya dua, hidungnya satu, lubangnya dua, mulutnya satu. Allah pengennya kamu itu kalau subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat. Allah pengennya kamu itu baik sama istrimu, sama anakmu, kamu gak durhaka sama orang tuamu, kamu gak nyacat tetanggamu, kamu gak iri sama nikmat orang lain. Nah itu pengennya Allah. Pengennya Allah seperti itu, dan Allah kasih kamu fasilitas. Tuh fasilitas, tuh manfaat. Ada yang lebih pak fasilitasnya, tuh kasih istri, tuh gunakan istrimu untuk kebaikanmu. Ada lagi yang dikasih lebih, tuh anak, tuh tak kasih anak tuh biar kamu hidupnya damai sentosa. Kurang lagi tuh tak kasih ke bangunan, tuh bangunan buat kamu tuh rumah tuh supaya kamu nggak kepanasan, nggak kehujanan. Kurang lagi tak kasih fasilitas lagi tuh kanan kirimu orang baik tuh. Kurang lagi tuh masjid tuh fasilitasmu. Kurang lagi tuh semua makasih fasilitas dalam rangka berbuat baik kepada Allah. Sebab yang terakhir, wa minha ayyatadzakkara mauta li'anna man alima annahu sayamut wa annahu laisa amamahu illa al-jannah aw an-nar ba'athahu dzalika ila al-a'mali shalih. Sebab takwa yang terakhir adalah manusia mau mengingat kepada al-maut, kepada kematian. Li'anna man alima annahu sayamut, manusia itu kalau dia itu sudah sadar bahwa dirinya akan meninggal, wa anna laisa amamahu illa jannah aw nar, dan tidak ada apapun di depan kematian itu kecuali surga dan neraka, ba'atsahu dzalika ilal a'mali shalihah. Dia akan bangkit jiwanya untuk berbuat kebaikan. Sekarang kita tinggal di bumi. Sekarang pagi ini yang umurnya 50 tahun, sebelum 5 tahun tinggalnya, sebelum 50 tahun tinggalnya di mana, Bu? Di perut ya, Bu. Sebelum di perut di mana? Di alam ruh. Pindah tuh dari alam ruh. Manusia ini rangkaian perjalanannya cukup panjang ini manusia ini, Bu. Dari alam ruh pindah ke alam perut, ke alam kandungan. Di alam kandungan tuh dikasih tahu tuh sama malaikat, bayi, hamba Allah, kamu ini di sini 9 bulan, ada yang 10 bulan. Nanti kamu pindah nih dari tempat ini. Agak di sini anak, ada yang lebih anak lagi nanti kamu pindah. Lebih gede tempatnya, masa ada yang lebih gede dari ini? Ada, ini mah kecil tempatnya. Enggak, ini udah tempat yang paling gede. Kata si bayi, ini tempat segini gede, ini masa mau dipindah lagi? Iya, kamu nanti pindah. Tapi di sini anak loh. Kata si bayi, enggak, udahlah, kamu nurut. Kamu nanti pindah dari dalam rahim ini, pindah ke bumi. Tempatnya lebih gede, tempatnya lebih anak. Tapi kamu janji ya, kata malaikat, kamu janji, kamu kalau di bumi kamu harus nurut sama perintahnya Gusti Allah. Kata si bayi, masa sih ada tempat lebih gede dari kandungan? Masa ada tempat lebih gede dari ini? Masa iya sih? Kalau saya disuruh berbuat baik, disuruh nurut perintahnya Gusti Allah, saya mah pasti nurut. Saya mah tahu Gusti Allah yang punya alam semesta, saya gak bakal ngebangkang. Itu di kandungan tuh udah ngiyel, manusia udah ngiyel, makanya bawaan bayi itu dia udah ngiyel. Makanya gak heran kalau sekarang lahir ke bumi tukang ngiyel. Memang dari sebelum lahir udah ngiyel. Kalau ketemu orang suka ngiyel, bilang aja kamu emang dari bawaan bayi udah ngiyel. Jangan heran, yang ngajarin malaikat aja ngiyel, apalagi yang ngajarin sama-sama manusia. Udah sama-sama manusia, bangun tidur lagi diajarinnya, aduh. Ya malah mentang itu nggak ngomong apa tuh orang tuh pagi-pagi
Pagi-pagi udah kedumel aja dia. Orang dari malaikat aja udah ngeyel, apalagi sama-sama manusia. Sekarang lahir di bumi, udah pindah ke alam bumi, dikasih tahu lagi. Ngaji itu dia datang ke masjid, dikasih tahu sama gurunya, sama ustadznya. Bukan saya, sama ustadznya, kebetulan saya ganti ustadznya. Ustadznya kasih tahu, kamu ini di bumi nanti kamu pindah alam lagi. Alamnya lebih besar dari bumi. Emang iya, ada alam yang lebih gede dari bumi. Yang benar kalau ngomong, bumi ini segini gede. Saya beli tanah 60 meter aja, saya nyicil 20 tahun loh Pak. Emang ada yang lebih gede dari ini? Jangan macam-macam kalau ngomong lah kan. Dikasih tahu ngeyel. Nanti ada yang lebih besar dari bumi. Ada alam yang lebih hebat dari alam bumi. Kemarin itu alam rahim itu nyata, alam bumi cerita. Hari ini alam bumi ini nyata, alam akhirat itu cerita. Begitu kita sudah mati, kita dibangkitkan, kita dikumpulkan, ditaruh padang mahsyar zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kemudian masuk ke alam akhirat, kita baru sadar. Dan pada hari itu akhirat itu nyata, dunia itu cerita. Itu rangkaian perjalanan manusia berpindah tempat, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain. Kalau pernah lihat film-film zaman purba itu Pak, zaman prasejarah, manusia Tarzan, kalau pernah lihat kayak gitulah. Hidupnya tuh pindah-pindah alam. Dan manusia itu punya awal, punya akhir. Akhirnya di mana Pak? Akhirnya pas mati? Bukan. Akhirnya pas lepasnya ruh dari tubuh? Bukan. Itu bukan akhir. Itu pindah dari satu alam ke alam lain. Pindah ke kubur. Dari kubur dibangkitin ke hari kiamat. Dari hari kiamat dikumpulin ke padang mahsyar. Dari padang mahsyar lewatin Siratal Mustaqim. Dari Siratal Mustaqim ada yang masuk ke surga, ada yang ceklok ke neraka. Nanti perjalanan kita berhenti ketika kita sudah di surga atau di neraka. Itu udah selesai, itu finish tuh manusia. Jadi saya, bapak-bapak, ibu-ibu ini, kita nih yang ada ini ditakdirin kenal di Masjid Al-Haramain, berhentinya kita itu Pak, kalau nggak di surga, ya di neraka. Kubur mah bukan tempat berhenti, dia mah tempat istirahat. Dibangkitin lagi, belum selesai, itu mah belum tempat berhenti, masih dikirim lagi ke manusia tuh, suruh tanggung jawab sama amalnya selama di dunia. Habis dikirim, ketemu lagi nanti, masih pindah lagi, selesainya di surga atau di neraka. Kata kitab Taisirul Kholaq, kalau ada orang yang sadar bahwa selesainya dia itu surga atau neraka, dia jadi orang yang bertakwa. Kalau dia mau angan-angan, dia lihat satu pohon, bagaimana pohon itu dari kecil tumbuh, mekar, besar, kemudian gugur daunnya, kemudian layu dan mati, jadi orang bertakwa. Kalau dia mau sadar, melihat manusia, tetangganya misalnya, itu saya dulu punya tetangga misalnya, kenal sama orang udah sepuh, saya umur 10 tahun, dia udah umur 50 tahun. Saya umur 20 tahun, dia umur 60, 70, saya umur 30, dia meninggal. Kalau dia sadar dengan hal seperti itu, dia jadi orang bertakwa. Kenapa? Ya emang pindah alam. Karena emang dia pindah alam, dan itu sesuatu yang pasti. Bapak kenal orang yang bapak lahir rata-rata 30-40 lah ya kita. Bapak lahir lalu bapak umur 10 tahun, ada orang umur 70 tahun. Sekarang bapak 50 tahun, orang itu umur 120 tahun ada.
kayaknya nggak ada ya. Kayaknya udah selesai. Itu meninggal. Yang sebelahnya lahir. Itu meninggal, yang ini lahir. Jadi selama saya hidup 30 tahun, saya sudah melihat yang meninggal berpuluh-puluh orang dan yang lahir berpuluh-puluh orang. Yang orang meninggal, yang ini lahir. Yang ini meninggal, yang orang lahir. Terus saja kayak gitu. Siklusnya bumi. Lahir, meninggal, lahir, meninggal, lahir. Orang kalau sadar, kalau alimah nahu saya pun, kalau dia sadar dan menjadikan itu ibarat, iktibar, dia menjadi orang yang bertakwa. Bukan cuma tahu kalau akan mati, tapi setelah mati itu gak ada tempat lain kecuali surga dan neraka. Gak ada pilihan lain. Ya kan? Itu sebab-sebab manusia dijadikan takwa oleh Allah. Mudah-mudahan saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, sebagai hamba-hambanya yang mampu mengerjakan seluruh perintah Allah, mampu menjauhi larangan Allah. Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk meninggalkan seluruh keburukan. Allah jadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang sadar, yang tahu, yang mau mengoreksi diri, yang mau menjalankan kebaikan, yang mau meninggalkan keburukan, yang tidak pandai melihat cacat orang lain, yang pandai melihat cacat dirinya sendiri, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa, dan di surga kelak kita mendapat, dan di akhirat kelak kita mendapatkan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.